Petugas kebersihan sedang membersihkan kantor, tanpa sengaja menemukan satu kantong uang tunai. Karena khawatir uang itu hilang, ia pun menunggu di depan pintu. Awalnya berharap mendapat ucapan terima kasih. Tak disangka manajer wanita datang lalu marah-marah, mengklaim berat kantongnya terasa berbeda. Begitu dia bicara, seorang karyawan wanita langsung membuka kantong itu. Setelah dihitung dengan saksama hanya ada 900.000. Manajer berkata bahwa sebelumnya ada 1 juta. Langsung menuduh petugas kebersihan mengambil 100.000. Tuduhan mendadak itu membuat si ibu buru-buru menjelaskan bahwa ia tak pernah menyentuhnya. Namun sang manajer tak mau dengar, langsung menampar wajahnya. Lalu menyeretnya ke area kantor, di hadapan semua orang. Dia memfitnah ibu itu dengan kejam. Katanya grup telah investasi 1 miliar ke perusahaan ini, dan bos besar telah menyiapkan bonus 1 juta. Tapi dicuri 100.000 oleh petugas kebersihan hina ini, karena menyangkut kepentingan pribadi. Para karyawan pun ikut mengecam tanpa pikir panjang. Melihat ada yang membela, manajer itu semakin sombong, bahkan menyuruh satpam untuk menggeledah si ibu. Wanita kasar dan bodoh ini sama sekali tak tahu, bahwa dia akan membayar mahal atas tindakannya. Karena grup yang mereka andalkan itu, ternyata didirikan oleh putra dari ibu pembersih tersebut, 20 tahun yang lalu. Anaknya yang masih kecil hilang secara misterius. Pasangan suami istri itu mencarinya semalaman di tengah hujan, tapi tak pernah ditemukan. Hati mereka hancur, namun mereka terpaksa menerima kenyataan. Tak disangka, anak yang hilang itu dalam 20 tahun, tumbuh menjadi CEO dengan kekayaan miliaran. Selama ini ia diam-diam mencari keluarganya. Begitu tahu ibunya bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan ini, ia langsung berinvestasi 1 miliar, hanya untuk meringankan beban sang ibu. Namun sang CEO tak pernah menyangka, bahwa ibunya akan dihina karena uang itu. Padahal ia begitu menantikan pertemuan mereka setelah 20 tahun. Di saat yang sama, seorang karyawan wanita menemukan 100.000 dolar di ruang istirahat si ibu. Melihat itu manajer makin menjadi-jadi, bilang ada bukti fisik, dan menyebut ibu itu pencuri. Saat hendak memukul si ibu, seorang rekan kerja maju membela, bersaksi bahwa uang itu hasil jerih payah ibu, untuk biaya pengobatan suaminya yang sakit. Namun manajer tetap tak peduli, mengambil botol lalu melempar ke arah ibu itu. Suara kerasnya mengejutkan seluruh kantor. Bos pun pura-pura muncul. Katanya dia mengerti kesulitan ibu itu, asal uang dikembalikan, perusahaan tak akan menuntut. Demi membuktikan dirinya tidak bersalah, ibu itu mengambil ponselnya untuk menunjukkan bukti transaksi, tapi langsung dipukul oleh sang manajer. Tak diberi kesempatan membela diri. Manajer bahkan bilang, perempuan seperti dia yang tidak jujur harus dipecat. Bos di sampingnya yang melihat semua itu pun kehilangan kesabaran, langsung memerintahkan pemecatan. Tanpa peduli permohonan ibu itu, ia tetap mengambil uang 100.000 dolar tersebut. Padahal ibu itu tak bisa kehilangan uang itu, karena besok suaminya harus operasi. Ia harus membayar hari ini juga, meski kepalanya sakit parah. Ia tetap mengejar manajer itu, berlutut sambil terus meminta maaf. Hanya berharap uangnya bisa dikembalikan. Tapi siapa sangka manajer itu sangat kejam, bahkan menyeret ibu itu ke toilet dan memaksanya minum air kloset. Saat itu sekretaris CEO menonton siaran langsung kantor. Ia panik dan segera memberitahu CEO. CEO pun sangat marah. Tanpa pikir panjang langsung turun dari mobil menuju kantor. Begitu sampai di area kerja, melihat senyum menjilat bos besar, ia sama sekali tak menggubris. Tiba-tiba ia melihat foto yang sudah disobek. Saat mengenali wajah sang ibu, emosinya pun tak tertahan. Ia langsung bergerak mencari ibunya.